Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم أما بعد. Ustaz Dr. Andes Ki Haji Sukarti yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, para pengurus, para jamaah setia kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada yang saya muliakan. Mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah melalui handphone dan laptop kita masing-masing. Dalam rangka niatan kita adalah untuk thalabul ilmi dan untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah sekaligus menyambung tali silaturahim di antara kita semuanya. Baik thalabul ilmi, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahim, semuanya adalah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan niat tersebut pahala kita akan lebih banyak, ya, akan berlipat-lipat dengan kita niat yang baik tersebut. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, bimbingan dan pengarahan beliaulah sehingga kita mampu untuk menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu adalah karena petunjuk, pengarahan, bimbingan dan contoh secara langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Memang tidak habis-habisnya kita membahas tentang riya, hubungannya dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Sehingga sampai pada kesempatan pagi hari ini sudah dalam sekian kali pertemuan kita masih membahas tentang riya itu sendiri. Tentang riya itu sendiri. Yang pada pagi hari ini adalah temanya tentang meninggalkan taat atau meninggalkan ibadah karena takut riya dan masuknya bahaya-bahaya. Para jamaah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara manusia itu ada orang yang meninggalkan amal perbuatan karena takut jika ia menjadi orang yang berbuat riya dengan amal perbuatannya tersebut. Jadi ada orang itu tidak mau beribadah, orang itu tidak mau beramal karena takut nanti kalau beribadah atau beramal itu justru menimbulkan riya, sehingga kemudian tidak beramal, tidak beribadah. Nah, yang demikian itu para jamaah, orang yang takut beramal, takut beribadah, lalu kemudian tidak melaksanakan ibadah itu karena takut riya, yang demikian itu para jamaah adalah kesalahan fatal
Karena ketika seperti itu yang kita lakukan, berarti kita mengikuti kemauan setan. Jadi kalau kita tidak mau ibadah karena takut riya itu adalah sebuah kesalahan. Karena apa yang kita lakukan seperti itu adalah mengikuti kehendak setan. Setan itu para jamaah, dalam segala hal ibadah yang akan kita lakukan, dalam segala amal yang akan kita kerjakan, mereka selalu mencegahnya. Ya, mereka selalu mencegahnya. Nggak usah ngaji lah, ngapain ngaji? Nggak usah ke masjid lah, jauh-jauh ngapain ke masjid? Nggak usah sedekah, nanti kamu jadi miskin. Nggak usah puasa beneran lah, yang penting malam hari itu sama-sama ikut makan sahur. Nanti ketika sudah di kantor ya sudah nggak usah puasa kan, nggak ada orang tahu. Keluargamu juga nggak ada yang tahu kan. Nggak usah lah, nggak usah susah-susah. Itu semua adalah bujukan dan rayuan serta perbuatan setan. Ya. Itu semua adalah perbuatan setan. Oleh karena itu para jemaah, apa yang kemudian kita ikuti, kita tidak beribadah karena takut riya, itu sekali lagi, itu adalah perbuatan setan, dan itu adalah sesuai dengan kehendak setan itu. Akan tetapi para jamaah, yang benar tentang amal perbuatan yang ditinggalkan dan yang tidak ditinggalkan adalah karena takut bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan dengan perbuatan tersebut. Nah, jamaah rahmatullah, memang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para jamaah, terbagi kepada apa yang tidak ada kelezatan, ya, pada saat kita melaksanakan ibadah itu. Apa ketaatan yang kita lakukan yang kemudian tidak menimbulkan kelezatan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Contohnya sholat. Ya. Itu kan hampir orang, kenapa sih kadang-kadang orang itu menjalankan sholat itu kok terburu-buru? Ya karena tidak ada kelezatan yang ada di situ. Ya, makanya bendang mari begitu. Puasa, soro puasa itu. Enak-enaknya bisa minum, tidak boleh minum. Enak-enaknya siang hari itu harus makan siang, tidak boleh makan. Soro puasa itu. Apalagi haji. Soro haji itu. Ya. Apalagi jihad fi sabilillah. Lebih sengsara. Ya. Taruhannya nyawa, harta benda. Itulah bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah yang tidak menimbulkan kelezatan saat kita melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Saat kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Jadi semuanya itu adalah penderitaan dan butuh sebenarnya kesungguhan kita, mujahadah kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Tetapi para jamaah, walaupun ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah jihad fisabilillah itu secara lahiriah tidak menimbulkan kelezatan kita saat kita beribadah di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, para jamaah. Tetapi ingat, justru ibadah-ibadah yang secara umum tersebut tidak menimbulkan kelezatan saat kita melaksanakan ibadah, tetapi sekali lagi ingat dan hati-hati, itu juga kemudian
pada saat-saat tertentu akan bisa menimbulkan kelezatan loh. Dengan apa? Dengan cara jika kita dengan ibadah-ibadah itu ingin mendapatkan pujian manusia. Saat kita dipuji oleh manusia itu, disitulah timbul kelezatan dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan saat kita sudah merasa lezat dengan pujian manusia saat kita melaksanakan ibadah tersebut, disitulah jelas-jelas ibadah yang kita lakukan adalah dengan riya. Dengan riya. Nah, karena itu para jamaah, kita mesti berhati-hati dan teliti. Walaupun ibadah-ibadah yang saya sampaikan tadi itu berat untuk kita lakukan, tidak enak untuk kita laksanakan, secara lahiriah tidak menimbulkan kelezatan, tapi bisa saja di penghujungnya akan menimbulkan kelezatan di dalam kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut, karena kita merasa lezat dengan dipuji oleh manusia. Oh, Bapak itu memang ibadahnya luar biasa. Akhirnya kita merasa nikmat dengan pujian itu, merasa lezat dengan pujian itu, dan saat itulah para jamaah kita jatuh dalam perbuatan riya. Kalau sudah riya yang ada pada saat kita melaksanakan ibadah seperti itu para jamaah, maka sekali lagi jamaah, ibadah yang kita lakukan sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, jadi itu adalah lebih banyak yang tidak terbatas pada badan di dalam menjalankan ibadah tersebut. Akan tetapi sangat tergantung dengan makhluk. Ya. Apalagi misalnya dalam hal kekhalifahan atau pengangkatan seorang pemimpin, pengangkatan seorang hakim, penguasaan wilayah, kebangsawanan, menjadi imam dalam memperingatkan orang, mengajari orang, membelanjakan harta atas makhluk, dan lain sebagainya, dari hal-hal yang besar bahayanya, yang karena itu kita mesti harus berhati-hati. Jadi para jamaah, yang menimbulkan kenikmatan itu kan, misalnya kita diangkat menjadi seorang pemimpin, misalnya kita diangkat menjadi seorang hakim, kita diangkat menjadi seorang gubernur atau wali kota atau bupati, ya. Kita diangkat menjadi seorang imam yang memperingatkan orang lain, ya. Bahkan mungkin kita menjadi seorang pengajar, ya, membelanjakan harta benda untuk orang lain dan lain sebagainya. Justru ibadah-ibadah dengan hal-hal tersebut, mulai jadi pemimpin dan seterusnya itu sangat besar bahaya. Sangat besar bahaya. Karena itu kita mesti harus hati-hati ketika mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang guru. Jangan sampai kita merasa lebih baik, merasa karena dipuji-puji apa yang kita sampaikan, sehingga kemudian menimbulkan ujub, menimbulkan riya yang ada pada diri kita, itu memang lebih cepat memberikan bahaya dalam merusak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu ketaatan
yang pasti yang dapat kita lakukan, ya, yang tidak berhubungan dengan orang lain dan tidak berhubungan dengan kelezatan pada diri kita, seperti puasa, sholat, haji, jihad, dan lain sebagainya itu, maka para jamaah, biar tidak menimbulkan riya, nih, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Walaupun ketaatan-ketaatan tersebut tidak menimbulkan kelezatan, yang namanya tadi puasa, sholat, haji, jihad itu kan secara umum tidak menimbulkan kelezatan. Lain dengan jadi pemimpin, jadi hakim, jadi bupati, jadi seorang penceramah, jadi seorang guru, itu kelezatannya banyak itu, ya. Itu kelezatannya mudah kita peroleh dan mudah juga kita mendapatkan bahaya-bahaya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Nah, dengan ibadah-ibadah yang tidak menimbulkan kelezatan ini, maka kita tetap wajib para jamaah untuk hati-hati dan menjaganya agar jangan sampai menimbulkan riya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama para jamaah, apa yang masuk sebelum amal perbuatan. Jadi maksudnya sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, ibadah-ibadah yang tidak menimbulkan kelezatan itu, sebelum kita lakukan, harus betul-betul kita jaga hati kita, jangan sampai ada niat untuk melakukan ibadah tersebut nanti dengan riya. Sebelum melaksanakan ibadah sudah dijaga, jangan sampai riya saat nanti kita sudah beribadah. Jadi sebelum melaksanakan sholat sudah dijaga. Sebelum melaksanakan puasa sudah kita jaga. Sebelum melaksanakan haji, umrah sudah kita jaga. Jangan sampai nanti saat kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut disertai dengan riya. Itu sebelum ibadah sudah harus dijaga dulu. Itu yang harus kita jaga sehingga kemudian tidak sampai menimbulkan riya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita sudah melaksanakan ibadah? Ya. Lalu kita sudah memulainya dengan hati yang ikhlas, tapi tetap ada goresan-goresan riya saat kita sudah melaksanakan ibadah, maka silakan para jamaah kita segera mengembalikan keikhlasan kita itu dalam kita melaksanakan ibadah. Jadi segera kita kembalikan keikhlasan kita ketika ada goresan-goresan riya saat kita sudah ibadah, segera kembalikan kepada keikhlasan kita. Kalau sudah di dalam melaksanakan ibadah, walaupun berangkatnya ikhlas, tapi dalam perjalanan menyelesaikan ibadah tadi kok timbul goresan-goresan riya, segera kembalikan untuk kepada keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi bisa saja itu terjadi. Allahu Akbar. Awalnya memang betul-betul sudah ikhlas, tapi tidak tahu karena terdorong apa, mungkin ada suara apa yang kemudian menjadi sebab kita akan menunjukkan lebih kekhusyuan kita, menunjukkan lebih kesungguhan kita. Hati-hati para jamaah. Itu bisa saja terjadi. Maka saat terjadi goresan-goresan riya saat kita sudah melaksanakan ibadah itu, segera kita kembalikan kepada keikhlasan di dalam saat kita melaksanakan ibadah tersebut. Jangan mau digiring oleh setan. Ya, itu ketika kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, ya, seharusnya apa yang kita lakukan sebelum beribadah dan saat kita sudah beribadah, harus betul-betul kita jaga ya hati kita untuk agar betul-betul bisa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut.
Dan itu harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah. Saat kita sudah melaksanakan ibadah, saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah, harus tetap dijaga. Karena setelah kita melaksanakan ibadah, lalu kita merasa bangga dengan diri sendiri, menimbulkan ujub, ya, merasa dirinya sendiri yang kemudian mampu melaksanakan ibadah itu dengan melupakan Allah. Itu namanya ujub. Bahwa saat ini kita bisa ibadah ini, saat ini kita bisa ibadah ini, dan itu seterusnya. Itu sesungguhnya para jamaah tidak boleh menimbulkan ujub. Ya, bangga terhadap diri sendiri. Kenapa? Ya karena apapun yang dapat kita laksanakan ini, semuanya adalah karena ma'unah Allah. Karena pertolongan Allah. Sehingga berkali-kali sudah saya sampaikan, ketika muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mesti kita menjawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk dapat taat kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Allah itu zat yang al-azim, al-ali, ya, dan yang al-azim, yang maha agung, yang maha tinggi dan yang maha. Jadi hakikatnya ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu bisa kita kerjakan, sekali lagi jamaah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena karepe awak dhewe, bukan karena kekuatan dari diri kita, bukan karena kemauan kita, tapi kita bisa beribadah itu, sekali lagi, semata-mata secara simpelnya adalah karena pertolongan Allah, karena ma'unah Allah. Maka masa iya yang kita tidak bisa berbuat apa-apa ini, lalu ujub, timbul kebanggaan diri sendiri, tentu sama sekali tidak pantas. Karena semuanya itu dapat kita laksanakan adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah, riya ya tidak boleh, ujub ya tidak boleh, sum'ah ya tidak boleh. Dicerita-ceritakan kebaikan yang sedang kita lakukan, diperdengar-dengarkan kebaikan yang sedang kita lakukan untuk orang lain. Okay? Diperdengar-dengar. Okay. Bapak Ibu rahimahullah, itulah yang harus kita jaga. Saat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak menimbulkan kelezatan tersebut. Ya, jaga sebelum melaksanakan. Jaga di saat kita melaksanakan. Jaga juga sifat riya, ujub, sum'ah setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, kembali apabila kita meninggalkan amal perbuatan itu, niscaya sekali lagi jamaah, kita adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh setan. Okay? Mengikuti apa yang dikehendaki oleh setan. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah, karenanya dicontohkan sebagai berikut. Orang yang meninggalkan amal perbuatan karena ia takut bila ia menjadi orang yang berbuat riya itu, seperti orang yang diserai tepung gandum oleh majikannya, yang di dalamnya ada biji-bijian gandum. Maka majikannya berkata, bersihkanlah tepung gandum itu dari biji dengan bersih betul. Kemudian orang itu meninggalkan pokok pekerjaan dan ia berkata, aku takut jika aku mengerjakannya tidak bisa bersih betul. Kemudian ia meninggalkan pekerjaan itu karena ketakutannya. Itu adalah meninggalkan keikhlasan dengan meninggalkan pokok pekerjaan, maka itu tidak ada artinya sama sekali bagi kita. Jadi jangan alasan karena
takut riak lalu kemudian tidak melakukan sholat. Daripada sholat nanti saya riak, lebih baik kita tidak sholat. Nah, itu mengikuti perbuatan setan. Orang sholatnya belum dilakukan kok sudah bilang riak, dari mana? Ya, lakukan dulu. Nah, ketika tadi sudah saya sampaikan, sebelum dilakukan, jaga sebelum melakukan. Ketika sudah kita lakukan, timbul goresan-goresan riak, langsung kembalikan kepada keikhlasan. Bahkan setelah kita melaksanakan ibadah, tetap jaga yang namanya sum'ah, ujub. Ya, itu agar betul-betul ibadah yang kita lakukan itu dapat kita laksanakan dengan penuh ikhlas. Dan hal tersebut, para jamaah, sekali lagi, itu termasuk dari tipu daya setan. Ya, itu termasuk tipu daya setan. Karena setan pertama kali telah berprasangka buruk dengan orang-orang muslim. Ya, dan tidak menjadi haknya bahwa ia berprasangka buruk ya dengan demikian kepada mereka. Artinya setan itu sebenarnya tidak punya hak ya untuk kemudian menyampaikan sangka buruk kepada kita sekalian. Gitu. Makanya kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh takut ya menghadapi setan itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi meninggalkan amal perbuatan karena takut dari kata-kata mereka, ya, setan tadi itu, bahwa ia telah berbuat riya, maka tidak berbuat atau tidak melakukan amal perbuatan karena takut dari kata-kata mereka, yaitu nanti kamu kalau berbuat ini kamu riya untuk apa? Ketika seperti itu sesungguhnya apa yang kita takutkan untuk berbuat riya tadi itu sesungguhnya adalah riya itu sendiri. Itu sesungguhnya adalah riya itu sendiri. Maka seandainya tidak ada kecintaannya pada pujian mereka, pujian manusia, dan takutnya pada celaan manusia, maka apakah baginya dan bagi kata-kata mereka bahwa ia telah berbuat ikhlas? Maka apakah bedanya antara ia meninggalkan amal perbuatan karena takut dikatakan bahwa ia telah berbuat riya, dan antara ia membaguskan amal perbuatan karena takut dikatakan bahwa ia orang yang lalai dan orang yang lengah? Bahkan meninggalkan amal perbuatan itu lebih berat daripada yang demikian. Jadi jamaah sama ketika jenengan tidak melakukan amal, ya, kemudian karena takut riya, itu sama dengan jika jenengan beramal, kemudian jika jenengan tidak beramal, kemudian takut dicela oleh orang lain, yaitu sama saja. Ya, itu sama saja. Makanya jamaah rahimahullah, yang pokok itu adalah bahwa kita tetap harus beribadah. Ya, soal keikhlasan memang harus kita latih. Ya, soal keikhlasan memang harus kita latih. Ya. Oleh sebab itu para jamaah rahimahullah, semua yang kita lakukan karena takut riya, karena takut dicela oleh orang lain, ya kok melaksanakan ibadah, ya kalau tidak melaksanakan ibadah nanti takut dicela oleh orang lain. Sekali lagi jamaah, itu semua adalah tipu daya setan kepada kita sekalian. Nah, setan itu para jamaah, ya, setan itu para jamaah itu selalu berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita ini bisa meninggalkan ibadah. Kalaupun kita tetap memaksa ibadah, tidak berhenti, semaksimal mungkin berusaha agar timbul dalam hati kita yang namanya riya. Makanya sekali lagi, itu semuanya adalah perbuatan setan. Okay? Itu semuanya adalah
perbuatan setan. Oleh sebab itu para jamaah, kita harus betul-betul menjaga saat kita melaksanakan ibadah, ya, agar dapat kita laksanakan betul-betul dengan penuh ikhlas. Bapak Ibu para jamaah, selama kita terdorong di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah itulah yang menjadi harapan dan tujuan kita di saat kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap para jamaah kita mesti harus melatih diri, kita harus terus melakukan mujahadah agar ibadah demi ibadah yang kita laksanakan itu betul-betul dapat kita kerjakan dengan hati yang ikhlas semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, apabila kita mengatakan, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa ulama salaf, bahwa meninggalkan amal perbuatan karena takut keterkenalan, ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya Ibrahim An-Nakhai, ada seorang lelaki masuk kepadanya, lalu Ibrahim An-Nakhai ini saat itu sedang membaca Al-Quran. Kemudian Ibrahim An-Nakhai menutup mushaf dan meninggalkan membaca Al-Quran tadi. Lalu beliau berkata, seseorang tidak melihat ini bahwa aku sedang membaca setiap saat. Maka Ibrahim At-Taimi berkata, agar kita tetap ikhlas ini, okay? Jadi kalau Ibrahim An-Nakhai tadi begitu membaca Al-Quran, ada tamu datang, langsung ditutup mushafnya dengan maksud dan tujuan agar tidak diketahui saat membaca Al-Quran dan agar tidak sampai menimbulkan riya. Maksudnya begitu Ibrahim An-Nakhai. Begitu ada tamu langsung ditutup Al-Quran. Ya. Itu upaya menjaga agar tetap ikhlas maksudnya. Nah, karena itu pesan Ibrahim At-Taimi, apabila pembicaraan telah mengagumkan engkau, maka diamlah. Dan apabila diam itu menakjubkan engkau, maka berbicaralah. Masya Allah. Jadi kalau dengan kita berbicara itu menimbulkan kekaguman pada diri kita sendiri dan akan menimbulkan rasa riya, kata Ibrahim At-Taimi, berhentilah berbicara. Tapi kalau kita sedang diam itu juga menimbulkan riya, bahwa kita biar dianggap orang tidak banyak bicara, itu kan juga menimbulkan riya. Jadi kita diam itu dengan harapan dinilai oleh orang lain, memang Ustadz itu nggak terlalu banyak bicara ya. Jadi memang luar biasa menjaga lisan. Itu timbul dalam hati kita. Ketika itu timbul dalam hati kita saat kita diam, berbicaralah. Itu semua upaya dalam rangka untuk menolak riya tersebut para jamaah. Itu. Nah, demikian pesan Al-Hasan Basri. Ya. Al-Hasan Basri mengatakan apabila seorang dari orang-orang yang terdahulu melewati sesuatu jalan yang mengganggu orang berjalan, seperti adanya cabang kayu yang jatuh misalnya, ada duri di tengah jalan misalnya, ada batu-batuan di tengah jalan misalnya, orang itu tidak terhalang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu itu, melainkan oleh rasa tidak senang terkenal. Seseorang dari mereka itu didatangi oleh tangisan, kemudian memalingkannya kepada tertawa karena takut terkena. Dan masih banyak asar, ya, pesan-pesan para sahabat, ya, yang menerangkan hal tersebut. Masya Allah. Sampai sedemikian para jamaah, hati-hati dalam rangka menjaga riya. Hati-hati agar
diri kita tidak terkenal. Walaupun kita tahu di tengah jalan ada duri, ada tangkai pohon yang jatuh, ada batu, kita tetap tidak mau menyingkirkan dalam rangka untuk apa? Menjaga agar kita tidak dikenal oleh orang sebagai orang yang baik. Ya. Demikian kalau kemudian ada orang itu datang dengan menangis, maka jangan ikut menangis, tertawalah biar kita bisa menjaga diri kita. Ya. Demikian dengan kondisi-kondisi yang lain. Ya. Maka para jamaah rahimahullah, kesimpulannya bahwa meninggalkan amal perbuatan yang sunnah itu memang diperbolehkan. Ya, karena sunnah itu memang jika kita lakukan baru mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, pembicaraan tentang keutamaan dan keutamaan itu yang dapat dilakukan adalah orang-orang yang kuat. Kuat dalam menjaga hati. Tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang hatinya lemah. Maka untuk mendapatkan keutamaan itu adalah dengan menyempurnakan amal perbuatan dan bersungguh-sungguh pada keikhlasan dan tidak meninggalkan. Jadi kalau misalnya yang ditinggalkan itu perbuatan sunnah atau ibadah yang berhukum sunnah, itu masih diperkenankan. Tapi kalau kemudian yang kita tinggalkan itu ibadah wajib hanya karena takut riya, ya sama sekali tidak boleh. Kita harus berperang, ya, berperang menghadapi setan yang mengajak kita tidak ikhlas itu, mengajak kita untuk berbuat riya itu. Kita harus berperang menghadapi setan itu agar kita tetap kuat di dalam melaksanakan ibadah itu dan tetap ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Karena memang itu wajib kita laksanakan. Itu memang wajib kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau Ibrahim An-Nakhai tadi menutup mushaf atau Al-Quran, maka mungkin itu karena ia mengetahui bahwa ia akan memerlukan kepada meninggalkan membaca ketika orang itu masuk. Dan beliau mengulangi lagi ketika orang itu keluar. Karena kesibukan dengan percakapannya dengan orang itu. Kemudian ia berpendapat bahwa orang itu tidak melihatnya dalam membaca itu lebih menjauhkan daripada riya, daripada rasa riya. Jadi ketika dia membaca Al-Quran langsung ditutup, ada tamu itu, Ibrahim An-Nakhai berpendapat, ketika saya sedang membaca Al-Quran dan begitu sudah ditengarai ada tamu, langsung ditutup mushaf Al-Qurannya, itu lebih menjaga riya daripada saat kita ada tamu masih membaca Al-Quran. Ya, jadi lebih menjaga riya. Begitu ada tamu langsung ditutup. Dan buktinya keikhlasan kita apa? Begitu orang nyata di tamu kita sudah pergi, sudah pamit pulang, kita memang masih melanjutkan dalam membaca Al-Quran tersebut. Itu lebih menjaga riya. Dibandingkan saat sudah ada tamu, kita masih melanjutkan membaca Al-Quran. Di samping barangkali juga kita tidak bisa konsentrasi menerima tamu tersebut. Demikian pula orang yang menyingkirkan, ya, yang menyingkirkan sesuatu di jalan yang mengganggu orang yang berjalan, maka yang demikian itu dari orang-orang yang takut atas dirinya akan bahaya dikenal oleh orang lain. Ya. Jadi tidak menyingkirkan batu, pelepah-pelepah daripada atau ranting-ranting daripada pohon, menyingkirkan duri yang ada di jalan yang akan bisa mengganggu orang yang sedang berjalan itu dalam rangka menjaga dirinya agar tidak dikenal oleh orang. Ya. Agar tidak dikenal oleh orang. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Masya Allah, itu luar biasa. Ya, upaya-upaya kita di dalam kita menjaga keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai pun rasanya kita mengatakan, loh, hanya menyingkirkan duri, menyingkirkan batu aja kok. Itulah upaya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf dalam rangka menjaga keikhlasan. Biar tidak terkenal, ya, biar tidak dikenal oleh orang lain. Ya. Maka para jemaah Rasulullah, ucapan Ibrahim At-Taimi yang tadi itu, apabila pembicaraan itu mentakjubkan engkau, maka diamlah. Yang demikian itu dimaksudkannya adalah perkataan-perkataan yang mubah atau boleh atau bersifat boleh dilakukannya. Seperti kefasihan dalam hikayat dan lain sebagainya. Misalnya jenengan itu ahli cerita. Lalu dengan cerita jenengan itu menakjubkan oleh orang lain. Ya, menyebabkan orang lain, Masya Allah, ceritanya begitu luar biasa. Lalu itu menjadikan kita yang cerita tadi kemudian timbul riak dan sebagainya. Kata Ibrahim At-Taimi, berhentilah untuk cerita, berhentilah untuk bicara. Biar apa yang kita lakukan itu tetap ikhlas, tidak menimbulkan riak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, hakikatnya ya seluruh perbuatan apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah itu kan hakikatnya semuanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, haji, puasa, ya, tidak hanya itu. Semua perbuatan dan ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita kerjakan, yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, itu ibadah. Sehingga tadi menyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan ranting-ranting pohon yang sedang jatuh di tengah jalan, itu jika dengan ikhlas kita lakukan, itu ibadah para jemaah. Tetapi kemudian ketika dengan itu kita takut dikenal oleh orang sebagai orang yang baik, oh memang Bapak itu luar biasa. Maka dalam rangka menjaga riya itu lebih baik kita tidak menyingkirkannya. Ya. Duri yang sedang menghalangi orang yang berjalan, batu yang sedang menghalangi orang yang sedang berjalan. Itu karena semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Nah, sekarang bagian yang kedua yang berhubungan dengan orang lain, yang justru lebih besar bahayanya dan lebih besar pula malapetakannya. Ya. Dan yang terbesar dari yang berhubungan dengan orang lain dalam saat kita melaksanakan ibadah adalah tentang kekhalifahan, tentang kepemimpinan, kemudian tentang hakim, kemudian tentang orang yang memberi nasihat, orang yang mengajar, dan orang yang memberikan fatwa. Bahkan orang-orang yang membelanjakan harta. Artinya para jamaah, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, ya itu memang menjadi nilai ibadah yang ada pada diri kita jika kita lakukan dengan ikhlas. Karena perintahnya bahwa dalam satu komunitas tertentu itu memang harus ada yang diangkat sebagai pemimpin. Makanya jangan melaksanakan misalnya wisata religi. Siapa ketua panitianya harus jelas. Ya, memang harus ada yang kita angkat sebagai pemimpin. Apalagi komunitas dalam sebuah negara. Maka siapa pemimpin kita? Siapa presiden kita? Siapa raja kita? Siapa perdana menteri kita? Masya Allah. Itu memang akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar jika kita tidak amanah, jika kita tidak adil, jika kita mengkhianati apa yang diamanahkan kepada kita. Masya Allah. Itu ibadah yang akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Oke. Ibadah yang akan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar. Ustadz, videonya kok nggak kelihatan ya Ustadz? Ini enggak tahu kok mati sendiri Bu dari tadi. Iya, dari tadi saya tunggu, mungkin Ustadz ada sesuatu kok. Jamaah banyak yang tanya ini. Ini mati sendiri tuh.
Nah, ini baru Nah, kelihatan Ustaz. ampun, nggih, 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 nggih. matur nuwun. Ampun, nggih. Nah, adapun tentang kekhalifahan atau kepala negara, apakah kepala negara itu ya presiden, apakah perdana menteri, apakah raja, apakah apa sajalah sebutan-sebutan yang ada sebagai pemimpin negara, maka itu diantara ibadah-ibadah yang utama, ya. Tetapi sekali lagi, kalau tidak adil, kalau tidak amanah, sangat membahayakan diri kita. Ya, sangat membahayakan diri kita. Tetapi ketika kita dalam menjalankan kepemimpinan tadi disertai dengan keadilan, disertai dengan keikhlasan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yaumun min imamin adil khairun min ibadatir rajuli wahdahu sittina ama. Luar biasa ini, ya? Asal kita ikhlas. Asal kita adil dalam memimpin. Satu hari dari seorang imam yang adil itu lebih baik daripada ibadah seorang lelaki sendirian selama 60 tahun. Masya Allah. Sehari kita menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang adil, pemimpin yang ikhlas, itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang ibadah selama 60 tahun. Ini luar biasa sebenarnya. Tetapi ketika tidak adil, ketika tidak amanah, ketika tidak ikhlas, bahayanya luar biasa. Ya, bukan hanya persoalan bahaya saat kita masih hidup di dunia, tetapi tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah. Maka lebih besar dengan ibadah yang satu hari, ya, daripadanya membandingi ibadah selama 60 tahun. Demikian pula jika seorang pemimpin itu adil, pemimpin itu ikhlas, pemimpin itu amanah, Rasulullah juga dawuh, awwalu may yadkhulul jannata thalatha. Al-imamul muqsitu ahaduhum. Orang yang pertama kali masuk surga adalah 3 golongan. Sedang imam yang adil, pemimpin yang adil adalah salah satu dari 3 golongan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, salah satu daripada 3 golongan yang akan memulai masuk surganya Allah adalah pemimpin yang adil. Imam yang adil. Ya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu ahaduhum was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama wa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dakhin. 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, imam yang adil. Ya. Jadi yang pertama, imam yang adil. Ya, adalah salah satu dari 3 golongan itu. Kemudian siapa? Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Itu juga doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan orang yang teraniaya, orang yang terdolimi, ya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Allah mengangkat doa mereka di atas awan dan dibukanya pintu-pintu langit. Allah, Tuhan yang maha suci dan maha luhur berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolongmu sekalipun sesudah ini waktu. Jadi para jamaah, sekali lagi kembali pada seorang pemimpin yang adil,
maka seorang pemimpin yang adil itu para jamaah diantaranya adalah doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah orang yang teraniaya, orang yang terdolimi. Enggak salah dijadikan salah. Ya, sesungguhnya tidak tersangka dijadikan tersangka. Hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Doanya makbul itu. Ya, tidak terhalang oleh apapun. Langsung Allah yang menerima doa orang-orang yang teraniaya. Nah, para jamaah hukumullah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masih bersabda, "Aqrabun nasi minni majlisan yaumal qiyamati imamun adilun." Ya. Manusia yang paling dekat tempat duduknya daripadaku di hari kiamat adalah imam yang adil. Jadi Masya Allah, itu memang pekerjaan atau ibadah yang berhubungan secara langsung dengan orang lain. Maka karena berhubungan secara langsung dengan orang lain, memang kalau tidak hati-hati para jamaah, bahayanya jauh lebih besar. Tapi kalau kemudian ibadah dengan menjadi seorang pemimpin itu, kita menjadi pemimpin yang adil. Ya, kita menjadi pemimpin yang jujur. Kita menjadi pemimpin yang amanah. Maka beberapa hadis tadi telah kami sampaikan, itulah keutamaan-keutamaan seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang amanah, akan bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, demikian mungkin dengan seorang gubernur, jabatan sebagai seorang amir, ya. Demikian mungkin dengan jabatan di bawahnya, demikian pula dengan jabatan yang ada di bawahnya. Sekali lagi, itu harusnya ketika kita diamanai jabatan-jabatan tersebut sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, maka harus kita laksanakan dengan penuh ikhlas, dengan penuh adil, dengan penuh amanah, sehingga kita tidak akan mendapatkan bahaya daripada ibadah yang berhubungan dengan orang lain tadi itu, bahaya di dunia, apalagi bahaya di akhirat kelak. Bapak Ibu rahimahullah, oleh sebab itu kita mesti sangat berhati-hati. Ya? Kita mesti sangat berhati-hati ketika kita diberikan amanah sebagai seorang pejabat. Karena itu pula bahaya besar ini, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, beliau berkata, siapakah yang mengambil kekuasaan, ya, dengan apa yang ada padanya? Bagaimana tidak? Sehingga beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Ma min waliyin ashiratin illa ja'a yaumal qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuki adlaqahu adluhu au baqahu juruh. Tidak ada seorang pun wali atau penguasa satu kaum melainkan ia datang pada hari kiamat dengan tangannya dibelenggu ke lehernya. Ia dilepaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kedolimannya. Masya Allah. Okay. Jadi jamaah berat. Okay. Ibadah yang berhubungan dengan orang lain secara umum itu memang berat. Kalau adil memang akan dilepaskan belenggu tangannya, ya, yang diikatkan di dalam lehernya itu. Tetapi ketika saat memimpin itu tidak adil, memang sangat membahayakan kehidupannya, baik hidup di dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak. Maka karena itu hati-hati, okay? Karena itu hati-hati. Baik kita ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, yang tidak menimbulkan kelezatan tadi, sholat, puasa, haji, jihad,
atau ibadah yang berhubungan dengan banyak orang sebagai pejabat dan lain sebagainya tadi harus betul-betul kita laksanakan dengan ikhlas dan jangan sampai kita berbuat yang tidak baik saat kita melaksanakan tugas dan amanah tersebut. Bapak Ibu para jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan dan insya Allah tema ini memang belum selesai, masih akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sementara karena waktu, saya kira cukup dan saya kembalikan kepada Pak Agus. Monggo Pak.